Halo, onyo-onyo Haro. dan Burinyan. Anjir. terus Mardial and Sick Lover. Mardi Boy dan Mardiwati. Ya, itu dia Mardi Boy Mardi Boy dan Mardiwati. Selamat datang di Mardiwan. podcast Kami Tidak Mau Keluar Rumah, di mana podcast ini bertujuan untuk temu kangen kita yang nggak pernah ketemu selama 2 tahun. Oke, jadi kita bakal ngobrolin banyak hal di sini, dan terutama pengen nemenin kalian yang masih ngotot nggak mau di rumah. Kita akan jadi salah satu alasan buat kalian untuk kalian di rumah aja, karena bisa dengerin kita di rumah. Di sini sudah ada legenda YouTuber Indonesia, ada Reza Arab dari channel Happy Holiday Indonesia. Selanjutnya ada Mardial dari Mardial. Lalu ada juga legenda Netflix Indonesia, Bapak Easy. Yo. Easy bro. Yo. Dan tentu saja ada juga legenda perindustrian musik perkusi mancanegara, Bapak Sick alias Ricky. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal di sini, dan kita udah menentuin banyak topik, tapi topik yang paling anget untuk dibahas dan katanya Arab udah siap banget bahas nih ya, mengenai kenapa HI bubar. Oh shit. Parah lu, No. Parah. No. Itu masih jadi misteri selama 30 tahun loh. Belum ada yang sampai sekarang bisa confirm kenapa bubar. Gimana, Rap, Rap? you should Coba tell- dikasih you should kisi-kisi tell gitu. the Sampai honest sekarang kita story. belum pernah tahu kenapa HI itu bubar. Yang tahu tuh Yoi. cuman lu kayaknya di dunia ini sama teman-teman lu. Di HI pun kayak cuman lu yang tahu kenapa bubar. Iya bubar ya. Kita udah ngasih jalan. Iya sih. Political move. Political answer. Civilization 6 anjir. Bahaya banget channelnya anjing. Iya, Kak, cara. Kelakuan, No, kelakuan. Oke, kita langsung ke topik kedua, yaitu kita ngomongin tentang, jadi itu banyak banget nih. Kemarin ada banyak banget kasus drama-drama di dunia per-YouTubean yang kita nggak sentuh sama sekali. Bahkan gua nggak sentuh. Gua baru nggak tahu tadi. peduli sama sekali, man. Gue research Yeah, doang, I gue don't know research anything doang, about gue iseng cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, dan ada apa aja. Jadi apa aja yang menarik kemarin? Salah satunya adalah YouTuber yang katanya so asik di 2020 nih. Jadi kemarin ada kasus di mana seorang YouTuber, gue nggak mau sebut namanya, tapi kalian pasti tahu siapa yang gue maksud. Dia adalah YouTuber yang kemarin bilang kalau ternyata corona itu nggak masalah. Corona Wait. itu Wih. Who's ada, this? ada, tapi langsung Gua nggak hilang tahu. jejaknya. Oke. Dia bilang corona itu nggak masalah, cuman flu biasa. Kalian tuh jangan Who Oh. said this? Who said this? Who said that? Entar, terus. Kalimat kedua adalah- Selesai dulu. Kalimat keduanya, gue nggak bisa bilang dia terkenal ya, tapi dia sudah punya banyak, 100 ribuan, oke? Kalau kita Oke. ibadah, kita akan dilindungi dan jauh dari itu. Wait, what? Who said wait? Siapa yang ngomong? I remember seeing Like- this on Twitter. Yes, but I don't yes, remember- lu pasti I don't lihat, remember Rick. who it is. Lu pasti I lihat, don't Rick. remember. I don't remember who it is. Siapa ya? Like, like 100K big. Yes, or 100K something? big, 100K big. Makanya lu bisa Ah. berani bilang dia big. Siapa ya? Who's? Udah, siapa yang By udah the penting, way- Rap? Karena emang nggak terkenal sebenarnya di angka segitu tuh gede, tapi kayak kalau misalnya ke permukaan tuh enggak gitu. Coba sempat diomongin, abis itu langsung di take down dan dijelasin. Terus Hmm, apa yang siapa mau ya? dibahas kalau kita nggak tahu orang? Ya, Iya. ya nggak usah. Nah. Tapi menurut kalian gimana pendapat orang yang punya influence masih berani ngomong Weh. kalau corona itu nggak masalah? Tanggapan gue sih, gue kan sebenarnya lo nggak YouTuber aja, banyak orang yang ngomongnya kayak gitu kan. Cuman kayak menurut gue kayak ranahnya udah apa ya, kesehatan kan, ilmiah gitu kan ranahnya. Menurut gue paling bener ya lo dengerin ilmuwan sih, namanya ranah ilmiah ya kesehatan kan. Kalau gue sih gitu ya, masuk akal Oh. aja. Hajan Bingung hajan. Hajan Gue aja. bingung mau komen, gue nggak bisa ngebayangin orangnya kayak gimana. Lo harus ngebayangin orangnya gitu ya. Harus ngebayangin orangnya, target marketnya, pokoknya statistiknya gue harus tahu dulu. Demonya. Demografinya. Kalau soalnya yang kayak gitu ya banyak yang ignorance kayak gitu kan dari segala kalangan juga ada gitu. Kalau in my opinion, ya, like it all depends on his demographics kan. Kalau his Iya, demographics are kayak his demographics are dumb people, then it's very dangerous for him to say that because like dumb people believe shit even faster. Ya kan? Jadi Yeah, I kayak feel like kalau demographicsnya dia orang-orang pinter kayak followersnya Eno Bening gitu. Ya. IQ 999. Penonton Rick and Morty ya. Iya, Rick like and Morty. you can say shit like that and mungkin mereka nggak percaya. Cuman kayak if your demographics ya kayak orang-orang tolol and then lu ngomong kayak gitu, you're not really helping the situation, right? You're just making things worse. Like, oh, corona cuman flu biasa. Yep, people are still gonna go out. Now there's fucking people dying all over the place and perhaps, 70,000 cases that we don't know and shit. Yeah, that's crazy.
Terus cara dia nyampein itu gimana? Dia pakai sumber atau itu cuman opini bener-bener dari Kagak, dia opini doang? doang. Ya, gitu Kadang ya. kan, soalnya kalau yang suka nyebar apa yang kesebar terus jadi hoax itu kan yang ada sumber walaupun sumbernya juga nggak jelas dari mana kan kayak. Tapi ada sumber jadi emak-emak ya percaya aja ini nih ada nih di apa di bla 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 blogspot Di WhatsApp. gitu. Blogspot cuy. Ya kan Iya. jorok. Goblok banget orang anjing. Did you put it in a group chat or no? Kenapa? Goblok banget. Nggak tahu gua kalau grup chatnya nggak tahu, tapi dia punya statement itu, videonya di Enggak, tulis namanya di grup chat kita. I already jadi kita forgot tahu. his name, tapi gue bisa cari tweetnya. What do you Tapi mean you tapi- forgot his name? Yeah, of course I forgot his name because he's irrelevant. They're Fair probably enough, Iya, fair kayak- not too relevant. Iya gitu, tapi pas gue sempet cek itu Oke. kayak subscribernya 100k gitu. Terus kan pasti lu lihat kan Rick itu potongan videonya dipotong dan disebarin di Twitter gitu. Iya. Oh, video, bukan Iya, teks. bukan video. Oh shit. Parah sih kalau video. Makanya parah. But anyway, gimana Rap? Si Arab, Goblok si Arab di banget. kepalanya lagi ada lagu Mama Muda tau gak? Tuh dia sekarang kena corona nggak dia? Kagak tahu. Kena nggak dia sekarang? Kalau gitu suruh dia ibadah di area gua nih. Tuh area gua tuh. Red zone, red zone. Sama Red zone. di red zone sama di Wisma Kemayoran. Nah, Kalau ibadah di situ cobain. kalau PUBG daerahnya Arab udah lingkaran merah gitu. Cobain dia ke Wisma Kemayoran, Wisma Atlet tuh. Terus dia udah ibadah di situ aja gitu. Ibadah nggak usah pakai masker gitu. Ibadah udah. Nah, kalau kenapa enggak gitu aja. Kalau masih takut mah ya tai aja gitu kalau buat gua gitu. But Eno, Yes. in your opinion, gue nggak inget what the guy looks like, ya kan? Cuman kayak from his looks, would you think he is someone yang datang dari educational background apa dari yang non-educational background? I believe dia dari educational background sih, karena dia Oke, proper berarti kan. dia tolol aja sih. Iya sih, bajunya bagus gitu ya, nggak aneh gitu loh, dan penampilannya juga. Bajunya bagus, no. Bajunya bagus Wow, tuh. lu menilai orang dari bajunya Ya, bagus. gue cuma bisa nilai dari bajunya, pakai apa lagi gue nilai? Bukan baju slip and forget no. Iya, slip and fall, anjing baju gua. Dia pakai apa? Treasure gitu di sini. Iya nggak tahu, pokoknya bajunya Apa? proper, gue inget bajunya proper, backgroundnya proper Bajunya gitu. tulisannya Jakarta versus everybody. Iya. Oke, kalau misalnya ada salah satu di antara kita non-sarcastically bikin statement itu, what will you say to him? I would Confirm lah. Lo Ya, confirm. confirm. Ya digampar ntar kebiasaan. You know, at first though, no, kalau gue sih lebih ngomong ke how dirty we live. You know, kayak kita makan bisa di samping kayak got gitu. And Yeah, like, dude, but the virus doesn't care. Yeah, exactly. But at first gue pikir kayak Yeah. okay, mungkin gara-gara Should be itu fine, yeah. our immune system is higher. Cuman But when I Rick- saw India, Yeah. which has the same level of like But cleanliness. Rick, here's the thing. Like, it started in Wuhan in a wet market. God Yeah, only yeah, knows how exactly. dirty it was over there, and you know But how dirty like deep China can be. You know? yeah. Yeah. Like So, class I'm like- D cities, right? Yeah. Like Yeah. third grade city or something. Yeah. Next, ano. Jadi tuh banyak banget YouTuber yang tiba-tiba nggak upload. Kalau kalian sadar ya. Hmm. Ini gue dapat Ya, juga iya. dari teman-teman gue, banyak banget YouTuber itu tidak mengupload kontennya di channelnya kembali pada saat corona, padahal mereka bisa aja upload dan segala macam gitu. Ada yang bikin kesimpulan, bukan kesimpulan, bikin asumsi bahwa YouTuber itu sebenarnya hidupnya nggak menarik gitu kalau mereka nggak keluar rumah gitu. Iyalah. Itu salah satu hipotesa kan? Ya hipotesa Wait, gitu. wait. Apakah menurut kalian emang YouTuber itu harus keluar rumah gitu untuk hidup yang menarik, atau mereka emang pada saat di rumah tuh mereka orang yang nggak bisa act out or something? In my opinion, kayak enggak sih bro. Lu tahu ini gak sih YouTube channel Penguin Zoo? Tahu. Gue nggak. Dude, lu nggak tahu. All his content is just at home, man. Dia cuma kayak Yeah. comment on stuff. Ada beberapa YouTuber kan kayak memang kerjanya di rumah aja kan. Kayak lu Eno, lu mana pernah keluar rumah? Iya. You know, it's just in the end it's your creativity, right? Kalau yang perlu keluar rumah berarti they're just not interesting people. Yeah. Iya, makanya itu. Do you think it's true gitu? Buat gua bukan ini dah. Kayaknya bukan hidupnya tidak menarik dah. Tapi kan mereka memaksakan hidup mereka supaya terlihat menarik di mata orang. Terus-terusan gitu kan. Jadi ketika mereka nggak bisa keluar ya mereka ya memang dirinya aja nggak menarik, mau gimana Iya. gitu. Kalau menurut gue sih lebih ke apa jenis kontennya aja. Ada yang jenis kontennya tuh harus aktivitas sosial. Ada yang jenis kontennya kayak one man show doang. Baksos Kayak gitu ya Jen, Iya. aktivitas sosial. Ya enggak, maksudnya Baksos. sosialisasi gitu.
Extrovert nih, extrovert. Yoi. Apalagi travel bloggers, travel Nah. vloggers are so Iya. fucked right now, dude. Iya. Kasihan mereka. Makanya tergantung kontennya aja sih. Ya kalau menurut gua kalau yang memang nggak tahu ya, mungkin nggak punya personality gitu, jadi butuh Iya. butuh objek. Nggak butuh Oh ya, objek. jadi nggak kayak menarik. karena personality dia tidak menarik, dia mesti extract outside object gitu ya, biar dia Iya. menarik. Yeah, it's a thing. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, kalau lu sadar nih ya, ini ngomongin YouTube as a system and as a whole ecosystem ya, bahwa Mhm. banyak YouTuber yang subscriber itu 3 juta, 4 juta, 5 juta. Viewernya nggak ada 100.000, Pak. Gila kan? Just talk about it yesterday, Rick. Iya kan? Yeah. Tapi ada juga YouTuber yang subscribernya nggak ada 100.000, tapi viewernya bisa 100 ribuan lebih. Nah, jadi apakah subscriber ini udah nggak relevan gitu, jumlah subscriber gitu? Dulu kita di reward banget kalau lu subscriber lu gede gitu, tapi sekarang dia nggak ada view-nya aja gitu. What's happen gitu? Atau apakah memang Gue sistem punya teori sih. Oke, coba Azan. Ya, teorinya tuh menurut gua old people sama ya underage. Jadi mereka tuh contoh aja ya, kayak ada beberapa keluarga gue yang udah tua gitu, yang kalau si youtubernya bilang subscribe dulu, subscribe. Tapi abis itu ya udah dia kayak nggak pernah nyari konten based on channel yang dia subscribe gitu. Nggak pernah ngulik kan? Oh, Iya, that's a yang real keluar di thing ya? homepage aja. Wow. Iya, bener. Iya, that's a thing. Baru dapat gua Oh insight. shit. Oke, And bagus. like- sama ini Oh. men, underage maksud gua. Jadi gini nih, parenting sekarang yang punya bayi sekarang nih itu untuk untuk ngantengin anaknya supaya nggak takilan dikasih HP. Oh iya emang itu ya. HP-nya itu Iya. akun bokapnya, dan anak itu udah bisa akses sendiri walaupun bukan secara teks sih, tapi gambar doang. Iya, dia iya. bisa. Dia udah tahu. Dan tombol subscribe itu bagi anak-anak itu banyak yang kayak mainan gitu loh. Jadi kalau ada yang buka video subscribe kayak gitu. Makanya Toys Channel itu kayak lu lihat kan gila. Itu karena emang hampir semua bayi itu ditenangin ya sama orang tua pakai HP, pakai YouTube. Iya. In the same time, you can also say that a bunch of these fucking YouTubers have fake followers. Yeah. Gimana Well, tuh? I mean like here's the thing. Like mungkin Ricky, emang nggak fuck you, fake. Ricky. Fuck you, Ricky. Gini loh, maksud gua, no, lu kayak Jen, Rick, lu ngerti maksud gua kan, kayak mungkin Yeah. bukan beneran fake, emang orang beneran, emang beneran Yeah. dipencet subscribe, tapi mereka bukan orang-orang yang penonton aktif, ngerti gak sih? Jadi kayak ya sama kayak tadi Hajan bilang, sebenarnya orang-orang nggak ngulik, tapi kalau menurut gua lagi, ini tuh jadi problem era pasca internet menurut gua, no. Gimana? Jadi kayak terlalu banyak konten, ngerti gak sih? Terlalu Iya. banyak konten sampai lu bingung mau nonton apa, dan kayak akhirnya kayak satu orang bisa nonton sebanyak-banyaknya berapa jam video YouTube sih sehari? Satu orang gue udah hampir gak pernah nonton YouTube, men. Kecuali video Udah orang nonton kemarin YouTube. main horor sih, itu gue bahagia banget ada tontonan gue di YouTube. Iya, kayak Ya anjing lo emang. Tapi ngomongin Yeah. soal beli subscribers, itu gue sebenarnya to be honest, gue nggak paham itu beneran bisa apa enggak. Karena Gak setahu gue, paham my ass, you buy No, nggak paham. subscribers, bitch. Nah, just no, I mean kidding. like how is it works gitu. Karena How is Okay, it works? iya, I'm gonna teach you because I'm gonna teach you too. so cause I don't- Ricky, I don't- iya. I obviously am not a YouTuber. My YouTube channel only has like 2,000 followers because I only upload like DJ sets and shit, right? Cuman kayak there are websites like, and I know there are people that I know in the especially music industry that actually buys followers, buys Spotify plays, buys YouTube Yeah. subscribers. You can even Spotify buy gue tahu tuh. yeah. Spotify You Play laundering ya. Yeah, and you can even Ada. buy YouTube comments and likes and views. Kayak lebih, is it actually smart to do this or is it actually not? Ya kan? And gue bisa bilang in two ways, it can be smart, it can be not. Like you can still buy, lo bisa beli subscribers YouTube, views on YouTube and shit. But if your content shit, it's gonna be, it's still shit in the end of the day. Ya kan? kalau gini, karena gue pernah dapetin itu informasi, tapi gue nggak, cara bekerjanya gue nggak tahu ya. Tapi gini, yang gue dapat waktu itu adalah, jadi kayak misalnya gue dari sebuah website gitu, misalnya gue pakai channel gue di situ, gue mesti komen, like, nonton atau subscribe. Tiap action itu dapat poin. Nah, poinnya itu di-spend untuk lu beli subscribersnya.
Jadi kayak mereka sistemnya itu real, emang real gitu, karena lu dipaksa untuk dapetin poin sehingga lu bisa dapetin benefit itu balik gitu. Misalnya Kayak MLM gitu anjing. yes, kayak MLM, kayak ada sistemnya gitu. Gue juga akhirnya paham. Oh, yang kayak gitu gue ngerti. Tapi kalau misalnya yang sub bots itu beneran masih works bot gitu atau Yes, it's yang Harusnya human masih, kayak harusnya gitu? masih. but they start disappearing. Okay, that's the thing, right? Like, Hmm. so I have a friend. I'm not gonna tell who it is, but he definitely buys, plays, and subscribers and stuff. Really? And like, Okay. and like I remember he bought like 30K or something. Tiba-tiba pas udah naik 30K, it starts disappearing, and I'm like, oh, okay, so what's the point of you buying that? And he paid like $600 or $700 or something. Jesus Christ. Mahal Yeah. tuh kalau di Facebook murah tuh. Luar lagi naik. Sekarang udah murah, dulu mahal. Oh, Dan jadi Gua ada sempet beliin buat orang kok dulu. bangsat nih orang. Kalau menurut gua masalah subbots beli-beli ginian lagi, kita ngobrolin masalah ini. Menurut gua itu somehow agak smart karena gue sempat pergokin beberapa orang yang enggan subscribe seseorang yang followersnya itu contoh Instagram di bawah 100K atau YouTuber yang di bawah 100K. Kayak nggak menarik untuk mereka subscribe gitu karena kayak belum dikenal banyak orang gitu, kayak belum terpercaya gitu lah. What? Yes. Ada orang kayak gitu? Yes. That's the thing. That's That's the the thing. thing. Yeah. Makanya Yang kalau like that's- bilangin Ricky juga gitu tadi alasannya tuh, yang kayak apa, musisi beli plays di apa namanya, di Spotify. Terus kayak gitu tuh alasannya kebanyakan gitu. Jadi kayak biar orang yakin dulu di awal gitu loh. Shit, Karena man. kalau lo Yeah. apa rilis single misalnya terus dalam seminggu plays-nya under 1000 gitu misalnya, orang langsung gak yakin di awal Nah, gitu. Yeah, they look at the track and they're like, oh, gue nggak mau dengerin, kayak plays-nya dikit gitu loh. iya, jadi kayak ngasih kick Itu buat goblok sih. gitu. Iya, itu Yeah. real thing. Makanya gue bilang kayak mungkin karena itu orang pengen beli subbots dan sub for sub yang baru ini ya, MLM sub for sub ini ya. The society we live in is faktanya itu kayak the more followers you have, the more trust you. Even though it doesn't mean shit, gara-gara orang yang terkenal they can be sketchy as fuck too, you know. We live in a society. We live in a It's society. It's Black Mirror. It's Black Mirror basically. The higher rating you have, the more people trust you. Cuman kayak gue yakin Ricky sama Ajan dan yang lain juga sih, kayak kita semua masih yakin dan masih tahu kan kayak konten-konten yang paling bagus kadang datang dari orang atau personality yang kayak paling baru 1000-2000 followernya atau gimana. Like that's always what makes internet fun. Kayak ketika lo nemuin barang yang kayak anjing, gak ada yang dengerin, gak ada yang nontonin, kayak fuck apaan ini gitu. Exactly, it's like more interesting. Like a good example would be, I would say like content starts getting like worse when someone gets more famous. Like a good example is Arab. That's true. No, I'm kidding, dude. I'm kidding. No, but it's a whole thing, kan? Oke, nah balik ke sub for sub, the subscribers thing. Jadi menurut kalian tuh irrelevansi tuh makin kuat ya di sini ya. Kayak tadi Israel bilang kan, udah terlalu banyak konten, bingung mau follow siapa gitu. To be honest, gue juga sendiri udah hampir nggak pernah nonton YouTube tiap harinya gitu. Kalau bukan karena nyetel musik-musik yang cuman itu yang gue bisa gitu, yang nggak ada di Spotify. Kalau menurut kalian berarti subscriber itu still a real thing apa enggak gitu? Or like ya udah gitu? I think it's still a relevant thing to have a lot of subscribers. Gara-gara lo mau plays, like for example, lo ada beberapa video yang went big dan mungkin 1 juta plays, ya kan? Cuman subscribers lo cuman mungkin kayak 1000-2000. People are more likely to not subscribe to you because they're like, oh, he just made a couple things that's good. Yeah. Hey, he's constantly making something that's good. That's the crazy shit about how people behave in the on the internet while they're supposed to be like, I think they're supposedly act in a completely different manner. As in kayak kalau ini orang cuma naro 2 atau 3 barang bagus yang mereka bikin, gue sih lebih kayak, oh ya udah, lu nggak usah kasih lihat gue barang-barang lo yang jelek, kayak lo kasih lihat 3 yang bagus aja udah cukup buat gue gitu loh. Kayak gue personally kayak gitu loh. Cuman kan nggak semua orang kayak gitu. Ya, sama jadi, ini sih kalau dulu orang subscribe karena tertarik sama personality si orangnya. Kalau sekarang lebih ke kontennya, dan orang-orang sekarang bikin konten itu ngikutin apa yang lagi trending aja gitu. Jadi yang nggak ada personality-nya di dalam suatu channel, karena dia kejar views kan. Jadi kayak
Ya udah, sekarang apa Anything yang for tren views. ikutin, ya anything for views. Ntar bulan depan berubah konsep lagi, tiba-tiba jadi setan-setanan. Bulan depannya lagi jadi apaan gitu loh. Oke. Oh, Jadi segmentasi orang yang Serabutan nyari ya? setan-setanan, iya maksud gua segmentasi orang yang emang demen setan-setanan gitu, dia subscribe ke channel itu untuk lihat yang goib-goib. Pada saat dia banting setir, ya udah nggak ditonton lagi gitu. Sedangkan kalau zaman dulu kan personality gitu, kayak semua ada brandingnya lah, kayak semua bikin ciri khas segala macam sampai ya lu tau lah ya, YouTube era awal kan kayak semua tuh sampai gradingnya aja beda Arab gitu kan. loh. Nah, Arab itu tuh anjing. ada tuh di pojok tuh. I survive, bitch. Cuekin. What's your Gitu. opinion, Rap? What's your opinion? Ya yang kayak gue bilang ke Ricky kemarin, kalau menurut gue ya is a smart move. Kalau dia pintar maininnya, dan gue tahu orang-orang yang siapa aja yang beli, I know exactly siapa aja yang beli dan siapa aja yang pakai jasa kayak gitu. Terus gue tahu cara mereka gimana. Gimana? Gua kasih Jelasin caranya dong. aja ya. Caranya sesimpel lu bikin satu video gitu ya. Satu video ini lu yakin kalau video ini bakal gede views-nya kan. Asal kata kontroversial gitu kan. Nah terus ketika video itu publish dan views-nya bergulir gitu kan. Nah lu beli di situ. Lu beli views di situ dan beli subscriber di situ. Jadi believable ya? Lu Yeah. orang nggak akan tahu, Jing. Orang nggak akan tahu kalau lu tuh Ah. beli views sama beli subs. Iya. Iya juga ya. Oh, Gitu karena loh. Jadi karena terlihat naik karena- ya. Karena video yang udah lu publish ini itu viewsnya 3 juta. Let's say realnya tuh 2,5 juta gitu. Lu tambah 500.000, people will notice you. Lu tambah 1,5 juta jadi 4 juta, orang juga nggak peduli, orang nggak tahu, orang nggak percaya gitu loh. Sama Orang ada lagi 100.000 juga, orang ya udah gitu loh. ada lagi sih yang gue tahu, yang kayak gitu tuh bukan cuma YouTube channel doang, tapi juga brand. Yeah. Kayak misalnya gue pernah ngerjain iklan, terus itu iklannya yang gue kerjain, komennya 4, view-nya 1 juta Anjing. dalam 4 hari. Bohong, tai. Iya, dan itu kayak mungkin ya dia mikirnya gue kan brand gitu, jadi kayak ya wajar aja kalau view-nya banyak gitu. Jadi dia kayak ngerasa itu ya obvious aja gitu. Iya. Padahal gue ngeliatnya anjir, gue pengen share itu portfolio gue tapi jadi malu gitu kan kayak wah ini beli view anjir gitu kayak. Nah, Ya kalau menurut gue caranya salah satu caranya seperti itu, dan apapun video yang orang itu lagi mau niat untuk beli sub sama beli views ya caranya akan dipakai kayak gitu loh. Dan Iya. itu dimulai dari ya cuma beberapa orang, nah akhirnya disebarin, dikasih tahu caranya, ya akhirnya sampai sekarang gitu. And I know exactly siapa aja. Jadi Oh gitu caranya. YouTuber-YouTuber yang teratas sekarang. Cobain lah. Cobain kali, Jen. Ya udah, try me, cobain bitch. lah. Try me, I won't spoil anything. Try me. Teman-teman lu dulu bukan? Try me, bitch. So we have to Oh. move on to the next topic. Ini ada yang sempat ramai kemarin, yaitu tentang pamer kebaikan. Nah ini sempat ribut nih, pamer kebaikan nih. Donasi, ya kan, membantu yang Fundraising. memerlukan. Fundraising, gitu Fuck kan. charity. Yeah. Bahkan banyak yang bikin fundraising juga gitu. Hmm. Gue salah satu korban, karena gue korban stereotyping bahwa influencer itu harus bikin fundraising. Itu yang gue agak bete. Wait gitu kan. Ya. Kenapa gue gitu kan? Kenapa tahu-tahu mesti gue gitu. Terus disambunginnya sama Arab. No, Arab bikin fundraising, masa lu enggak? Lah, ya terus kenapa kalau gue enggak gitu kan? Ya jadi ada stereotyping sekarang bahwa influencer, YouTuber, selebgram itu harusnya bikin fundraising. Kalau lu nggak bikin fundraising, berarti lu nggak relevan. Berarti lu Lah kebalik logiknya ya. Nggak peduli. Kebalik Iya. logiknya. Berarti lu Kalau nggak- gua mikirnya lu- no. lu nggak Iya, berarti lu memikirkan, nggak peduli. ya, lu nggak peduli sama sosial gitu kan? Iya. Well, I mean that's true. I don't give a shit. Atau dia bilang bahwa sederhananya kayak ya di mana hati lo gitu. Yang lainnya pada nyumbang, kok lu nggak nyumbang gitu. Gimana Arab Menurut sebagai yang bikin fundraising di antara kita kan Arab nih. Ya, lebih expert Arab. Ya, Arab doang yang expert. bikin. Lu doang Arab dari antara kita semua Arab. Enggak, gini aja. Rap, why did you kan lu fundraising? Ya, waktu coba itu ceritain aja dari iya, sudut pandang lu. Yang kebakaran hutan nih. kebakaran. Kenapa lu Apapun. fundraising? Karena pemerintah udah turun tangan duluan dan masih banyak orang yang butuh bantuan. Sesimpel itu. Oh, as in pemerintah udah kerahin Udah tenaga duluan. tapi masih kurang.
Yes, itu kenapa gue melakukannya waktu itu, dan itu pun gue nggak buru-buru ngelakuinnya, gue bener lihat dulu apa segala. Yang corona ini, lihat gue tidak ngapa-ngapain men, karena memang gue bingung andai kata gue lakuin fundraising, charity apa segala, duitnya mau disalurin ke siapa, kemana, terus mau buat beli apa segala. And you know what? Itu yang charity itu juga bingung men, barangnya aja kagak ada cuy yang mau dibeli. Karena udah habis semua, barangnya aja nggak ada gitu loh. Mau gimana? Makanya kayak menurut gue juga gini, no, kayak lu ngapain bikin fundraising kalau lu bikin fundraisingnya for the sake of content, ngerti gak sih lo? Itu menurut gue fakta. Kayak gimana ya? Menurut gue kayak kalau lu sampai harus banget sih manfaatin bencana global terus kayak asli men. Jahatnya ibaratnya ya gitu kan. Terus kayak ya bener tadi Ara bilang, kayak ngapain mendingan karuan kayak Kinur kayak Miko dibeliin Indomie, dibeliin Aqua gitu, terus didistribusi gitu. Mesti kayak lo pikirin dulu sebelum lu announce fundraising ya, kayak lu bakal distribusinya secara real kayak gimana, apa aja yang dibeli, dikasihnya ke siapa, caranya bagaimana supaya aman segala macam. Or you do the charity and then you lie about how much you give. Tai banget. Season 4. I'm kidding. Terus berikutnya nih kan, banyak yang bilang kalau memang kayak tadi Izzy bilang gitu, for the sake of content. Gimana menurut kalian? People do it just for the sake of content. Maybe they're intentionally emang bikin konten untuk itu, tapi kan let's say itu emang terjadi dan emang dikumpulkan dana, dia dapat konten dan orang yang membutuhkan juga dapat dana dan dapat resource untuk membantu hidup mereka. Is it wrong? Gimana, Rap? Gatel kan? Ngomong lo anjing, ngumpet di bangsat. Ngomong. Kalau bagi gue ya, nothing is wrong. Nothing is wrong in the world, man. You can do whatever you want. You know? I'm playing devil's advocate. Kayak lu mau pakai ini buat konten, that's not my problem. If you want to do it, if that's your intention, then fuck it, do it, you know. Cuman gue juga setuju. Soalnya kayak yang tadi gue bilang, ada beberapa YouTuber sekarang misalnya kayak emang kontennya ya ngebahas apa yang terjadi aja gitu. Jadi ya pada saat pandemik ya udah dia mau nggak mau. Apalagi mau dibahas. Apalagi ya itu yang dibahas. And maybe they've branded themselves to be such a good guy that they're obligated to do this. Oh, that's fucked up. Telanjur basah. Terlanjur udah kelihatan kayak orang baik, ya terpaksa lu harus jadi orang baik. Rap, ngomong rap. Mr. Beast kan Rick maksud lu? Rap, ngomong anjing. Ngomong rap. Rap. Orang-orang. Rap. Apa ya? Nyet, ngomong ah. Kalau gua sesimpel gini loh, setiap orang kan butuh pengakuan ya atas apapun kan. Apapun validasi. Gitu. Iya, validasi atas apapun gitu. Lu kalau gua sebatas dari apa yang gua bikin gitu, lagu-lagu gitu, atau ya mungkin dulu video gitu. Ya dulu bikin YouTube Priwan itu salah satu gua butuh pengakuan gitu kan. Sama aja gitu. Nah, mungkin itu yang nggak bisa dilakukan sama mereka yang bikin donasi ini besar-besaran. Mereka mungkin nggak punya, oh shit, coronavirus. The Rona. Mungkin mereka nggak punya skill lain selain bikin video, atau mereka nggak punya celah lain untuk dapat pengakuan dari publik. Akhirnya ya mereka menggunakan charity atau momen-momen seperti ini untuk dapat pujian gitu loh. Dan ya kalau emang duitnya dikasih 100%, well, that's good for them, dan gue seneng dan gue respect gitu loh. Tapi kalau dipotong pun ya it's a human juga, nggak apa. Tapi kalau kayak dikasihnya cuman 10%, terus sisanya teh dimakan sendiri, wah ngentot anjing, lu kontol, mati aja anjing, mendingan sekarang mati anjing. Wah anjing, lu makan duit sumbangan teh, woi. Dolar kuning no streamingnya. Biarin. Khusus lu, wah anjing. Jadi siapa Rap yang kayak gitu, Rap? Siapa sih, Rap? Nanti. Ya Allah, Rap. Nanggung, Rap. Siapa sih, Rap? Ada nih. Anjing. Lakuan lah. Jadi ada nih ya. Yang duit sumbangan dimakan, ada ternyata ya. Ya pastilah.
Banyak, Oh, men. ada. Banyak. Oh, ada Men, YouTuber kayak gitu ada. Men, Baru tahu lo rap gue. Baru tahu gue, bukan Rap. cuma YouTuber, coy. Bukan cuma YouTuber, banyak Oh, banget. Yeah, a lot of people. influencer banyak kayak gitu. No, Oh not my Influencer not kan even nggak cuma not, YouTuber rap. not even Oh. that. Even charity companies, they're gonna take a Oh, lot of yeah. the percentages. Oh yeah, of If course. you Yeah. didn't know that. Gua Charity companies are not honest. Bro. ada yang kadang di take 5%, ada yang di take 10%. Nah, menurut gua nggak apa-apa karena Buat itu kan operasional kayak, I'm ya, fine lah. buat operasional dan untuk pekerja-pekerjanya pas segala memang they need to live kan. Ya nggak masalah gitu. Cuma kalau orang personal nih, ngentot nih gue nih gitu kan, bikin charity nih, dapat nih 15 miliar. Yang gue sumbangin 150 juta. Ya. Sisanya gue beli Lambo, ya memek anjing. Berarti kita tinggal ngecek ya. Enggak gitu. Oh enggak, oh Enggak bukan, ada. oh bukan. Anjing emo nih ngentot. Kontol. Gitu kalau gua dari gua gitu aja. Nih, Dari gue gua. juga Itu hak mereka juga Iya. maksudnya ya. gue juga it's okay Gua lah, tidak fine. peduli. Orang boleh kok bikin konten dari charity gitu, nggak ada masalah gitu. Dan silakan nilai menurut tuh apakah emang lu mau charityin ke dia atau ke tempat lain yang nggak jadi konten gitu, yang emang cuma biasa-biasa aja. It's up to you gitu loh. Nah, ini masuk ke poin berikutnya nih. Somehow di Indonesia charity itu kayak penebusan dosa. Nggak di Indo doang sih. Oh, It's there's- everywhere. ya, tapi Yeah, kayak it's everywhere. lu sadar gak sih banyak orang yang bikin kontennya is shitty content, it's everywhere ya, but evil content is exist ya. Ada juga konten yang Yeah. evil or maybe yang kayak exploit besar-besaran atau emang ngerugiin orang lain, and then they turn their self into something yang tiba-tiba Holy person. holy gitu, yang tiba-tiba jadi baik hanya karena dia donate. Is it okay to use charity as redemption part or something? Is it like a true Yeah. redemption or what do you guys think? Yeah, it's like people would Bro. do it, dan menurut gua kayak orang kayak orang bakal ngelakuin. Dan kayak kalau misalnya emang niatannya misalnya gini, let's say ada seorang internet personality yang tahun lalu fucked up somehow for some reason, terus tahun ini dia mau membayar kebodohannya gitu, kayak ya saya sadar tahun lalu saya bilang corona hanya seperti flu biasa, tahun ini saya menyumbang senilai 500 juta rupiah dalam bentuk Indomie dan susu ultra kayak gitu misalnya. Kayak ya misalnya ada orang kayak gitu beneran, gue bakal ngeliatnya kayak ya valid juga sih, dan berhubungan misalnya kayak tahun lalu emang dia naik-naikin corona terus kayak dia sadar ternyata dia salah, yaudah deh nih gue bayar karena gue bisa dan gue punya privilege ya gitu. Ya Yeah. setuju gue yang, Iya kan? yang kesalahannya itu maksud gue redemptionnya itu berhubungan sama kesalahannya. Relevan. Relevan. The thing with redemption, yeah, money can be redemption because you are sacrificing something that is of yours. Yeah, gak sih? Iya. So like, but in the same time, lu kalau bikin charity kayak gini ya, kalau lu bikin charity dan lu cuma ngambilin duit orang dan baru lu sumbang, itu gue bilang nggak redemption. Cuman kalau lu keluarin duit sendiri, Yap. that's real redemption. Yes. Yeah, Setuju. of course. Because you're not sacrificing anything if it's other people's money. But if it's your own money, you're sacrificing something, you know? Yeah. Okay, And then when you sin again, you just spend more money, bro. That's how the world works. Yes. Kalau gua terakhir, kalau gua pakai charity, kalau gua baru bikin sekali kan yang kemarin itu bakalan nonton charity. Iya kayaknya. Kalau gua pakai charity juga sebagai gua itu jadi toa gua gitu loh, buat teriak lebih keras lagi gitu loh. Yeah. Oh ya anjing, ini masalah serius anjing gitu. Iya, kalau gua jadiin event charity gue itu sebagai toa juga, awareness kalau yo ini masalah udah jadi hal yang serius. Kalau sampai lu orang harus nyumbang, ya nggak harus sih. Maksudnya sampai orang nyumbang berarti ya yang masalah udah serius gitu. Lihat di daerah sini udah begini, daerah ini udah begini gitu sih. Kalau gua nggak cuma sekedar buat charity stop di situ, enggak sih. Awareness juga kan berarti. Awareness juga lah. Itu yang penting sebenarnya. Kayak balik kayak tadi Ricky sama Hajan bilang kayak kalau bikin konten dari pandemi global itu nggak apa-apa. In a way kalau misal menurut gua kayak karena gua kan kayak masih kayak sedikit-sedikit agak-agak jaga jarak nih gua main kayak gitu-gitu. Cuman kembali lagi kayak kalau misalnya emang dibalik bikin konten merekanya diuntungkan tapi juga ngeboost awareness akan apa yang beneran terjadi juga, kayak ya dosanya di balance gitulah gitu. Kalau menurut gua sih. Oke. Next Selama isinya bukan pembodohan lah.
Nah, iya kan? Iya kan? Oh iya. Iya kan? Gitu loh. So guys, Oke. thank you for today. Thank you semua yang udah nonton. Thank you Easy, thank you Mardia, thank you Ricky, thank you Arab. Jangan lupa is it still relevant to subscribe to them? Ya, kalian subscribe and follow their social media. Mereka Subscribe-nya kayak lo aja. mereka semua udah punya karir yang lain ya daripada YouTube-nya. Jadi kalian juga bisa follow their career path into their Instagram account. So yeah, thank you for today episode and bye-bye. Have fun, stay at home. Don't get infected and home. ibadah. Stay at home. Ibadah. Perbanyak Drink lots of vitamin C. vitamin C, oke. Bye guys. Wash your hand.